Baiklah, di sini saya akan membahas tentang audit pemasaran. Definisinya menurut Kotler adalah audit pemasaran itu merupakan pengujian yang komprehensif, sistematis, independen, dan periodik atau berkala dari suatu perusahaan atau unit usaha lingkungan pemasaran tujuan strategis dan aktivitas dengan bermaksud untuk menentukan area masalah dan peluang serta merekomendasikan suatu rencana tindakan atau untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Dan tujuan dari audit pemasaran itu adalah untuk mencari dan mengidentifikasi masalah-masalah atau ancaman-ancaman pemasaran yang mungkin akan sedang dihadapi oleh perusahaan untuk membuat sebuah perencanaan perbaikan yang perlu dilakukan untuk mengatasi dan menghalangi masalah-masalah tersebut, sehingga diharapkan aktivitas pemasaran dapat menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Selanjutnya adalah manfaat dari audit pemasaran ini. Yang pertama itu adalah untuk identifikasi tersebut, termasuk beberapa cara atau several way untuk memperbaiki respon pemasaran. Terus yang kedua itu adalah dapat mengidentifikasi area-area yang dibutuhkan dalam meningkatkan dan menghasilkan saran-saran dan ide-ide yang spesifik serta bagaimana memperbaikinya. Selanjutnya adalah yang ketiga, memberikan suatu evaluasi yang independen dan tidak bias terhadap program-program pemasaran, termasuk strategi penawaran dan kreativitas suatu perusahaan. Yang keempat adalah membantu perusahaan secara periodik dalam menganalisis upaya pemasaran, mengkreat serta merevisi pendekatan pemasaran untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah yang kelima. Yang kelima itu memberikan sebuah perusahaan ide-ide baru yang segar, teknik-teknik dan new direction pada masa yang mendatang. Selanjutnya tipe audit. Tipe audit ada dua, yaitu audit fungsional dan audit menyeluruh. Audit fungsional bisa disebut juga dengan audit vertikal, dan audit menyeluruh bisa disebut juga dengan audit horizontal. Dalam audit fungsional ini merupakan audit yang dilakukan terhadap beberapa aktivitas dari departemen pemasaran seperti periklanan atau penjualan, dan membuat analisis terhadap bagian-bagian yang diaudit tersebut. Terus audit menyeluruh ini atau disebut juga dengan audit horizontal ini merupakan audit yang dilakukan terhadap keseluruhan dari fungsional pemasaran perusahaan. Menurut Amin Widjaja Tunggal tahun 2003, audit eksternal berhubungan dengan variabel yang tidak dapat dikendalikan, dimulai dengan suatu pengujian informasi atas ekonomi umum dan kemudian berpindah pada pendagangan atas kesehatan dan pertumbuhan dari pasar yang dilayani oleh perusahaan. Terus yang audit internal berkaitan dengan variabel yang dapat dikendalikan, yang bertujuan untuk menilai sumber daya organisasi, bagaimana mereka berhubungan dengan lingkungan dan berhadapan dengan sumber daya dari pesaing. Baiklah, selanjutnya adalah ruang lingkup audit pemasaran. Baiklah, ruang lingkup audit pemasaran yang pertama itu adalah audit lingkungan pemasaran. Audit lingkungan pemasaran ini audit terhadap lingkungan pemasaran mencakup penilaian terhadap pelanggan, pesaing, dan berbagai faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Yang kedua itu adalah audit strategi pemasaran. Audit ini bertujuan untuk menentukan bahwa perusahaan telah menetapkan strategi yang selaras dengan tujuannya sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Yang ketiga yaitu adalah audit organisasi pemasaran. Audit ini menilai kemampuan organisasi pemasaran dan mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat itu adalah audit sistem pemasaran. Audit ini menganalisis prosedur yang digunakan perusahaan untuk memperoleh informasi perencanaan dan pengendalian operasi perusahaan. Dan yang kelima adalah audit produktivitas pemasaran. Audit ini menganalisis
produktivitas dan profitabilitas produk, kelompok pelanggan, atau unit analisis yang lain di dalam pemasaran. Selanjutnya adalah audit fungsi pemasaran. Audit fungsi pemasaran ini merupakan audit vertikal yang atau analisis secara mendalam terhadap setiap elemen bauran pemasaran seperti produk, harga, distribusi, tenaga penjualan, periklanan, promosi, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya adalah audit lingkungan pemasaran. Audit lingkungan pemasaran ini dibagi dua, yaitu audit lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro ini mencakupi tentang pasar, pelanggan, pesaing, satuan distribusi, pemasok, dan publik. Kita mulai dari pasar. Pasar itu apa sih yang sedang terjadi pada ukuran pasar, pertumbuhan, distribusi, geografi, dan laba. Yang kedua itu pelanggan. Pelanggan, bagaimana pandangan pelanggan mengenai mutu, produk, jasa, dan harga. Yang ketiga itu pesaing. Siapa sih pesaing utama? Apa strategi yang dipakainya? Berapa pangsa pasarnya, dan apa kekuatan serta kelemahannya? Yang keempat itu adalah saluran distribusi. Saluran distribusi ini saluran utama apa sih yang dipakai perusahaan untuk mendistribusikan produk kepada pelanggan, bagaimana presentasi kerjanya. Yang kelima itu adalah pemasok. Pemasok, kecenderungan apa yang mengenai pemasok, bagaimana perkiraan ketersediaan sumber daya kunci untuk produksi. Yang terakhir itu publik kunci di mana yang membawa masalah atau peluang, bagaimana perusahaan menghadapi publik ini. Terus lingkungan makro. Lingkungan makro ini terdiri dari demografi, ekonomi, alami, teknologi, politik, dan budaya. Dimulai dari demografi. Demografi ini kecenderungan utama apa yang menimbulkan ancaman dan peluang untuk perusahaan ini. Yang kedua ekonomi. Ekonomi ini perkembangan apa dalam pendapatan, harga tabungan, dan kredit akan berdampak pada perusahaan. Yang alami. Yang ketiga, bagaimana perkiraan biaya dan ketersediaan sumber daya alam dan energi. Apakah perusahaan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan. Yang keempat adalah teknologi. Teknologi ini perubahan teknologi apa yang sedang berlangsung, bagaimana posisi perusahaan dalam teknologi. Yang kelima itu politik. Politik ini undang-undang apa yang sudah berlaku dan sedang dibahas akan mempengaruhi strategi pemasaran. Yang kelima itu budaya. Budaya ini bagaimana sikap publik terhadap bisnis dari perusahaan, perubahan apa dalam gaya hidup konsumen yang mungkin mempunyai dampak. Baiklah, selanjutnya ada audit strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran terdapat tujuan dan sasaran pemasaran perusahaan yang telah dinyatakan dengan jelas untuk dapat membimbing perencanaan pemasaran, dan pengukuran kinerja juga terdapat misi bisnis perusahaan yang telah dinyatakan dengan jelas dan berorientasi pasar, tujuan pemasaran yang tepat, dan mempertimbangkan sumber daya, posisi persaingan, dan peluang. Audit ini bertujuan untuk menentukan bahwa perusahaan telah menetapkan strategi yang selaras dengan tujuannya, sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Sering terjadi bahwa tujuan dan strategi perusahaan tidak secara jelas dinyatakan, dan kemudian auditor harus menentukan pernyataan tujuan untuk kepentingan pengevaluasiannya. Kemudian ada audit organisasi pemasaran. Kesuksesan kinerja pemasaran perusahaan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi lebih pada kerjasama antar fungsi dan bagian yang membentuk suatu rangkaian rantai nilai dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dalam organisasi pemasaran, wakil direktur bidang pemasaran memiliki wewenang dan tanggung jawab yang memadai dalam merencanakan,
mengelola dan mengendalikan upaya pemasaran perusahaan, dan otoritas final decision terdapat di wakil direktur. Di dalam perusahaan terdapat komunikasi dan hubungan kerja yang baik antara pemasaran dan tenaga penjualan. Audit ini menilai kemampuan organisasi pemasaran dalam pencapaian tujuan perusahaan. Audit ini menentukan kemampuan tim pemasaran untuk secara efektif berinteraksi dengan bagian-bagian lain seperti litbang, keuangan, pembelian, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya ada audit fungsi pemasaran. Audit ini merupakan audit vertikal atau analisis secara mendalam terhadap setiap elemen bauran pemasaran seperti produk, harga, distribusi, tenaga penjualan, periklanan, promosi, dan lain-lain. Audit fungsi pemasaran merupakan pengujian yang sistematis dan terdokumentasi terhadap bagaimana perusahaan menentukan bauran pemasarannya dan apakah bauran pemasaran tersebut secara efektif dan mencapai tujuan pemasaran dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Fungsi pemasaran melibatkan kebijakan penting dalam bauran pemasaran yang mencapai tujuan pemasaran. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan produk, kebijakan harga, kebijakan promosi, dan kebijakan saluran distribusi. Kemudian audit sistem pemasaran. Audit ini menganalisis prosedur yang digunakan perusahaan untuk memperoleh informasi perencanaan dan pengendalian operasi pemasaran. Hal ini berhubungan dengan penilaian apakah perusahaan telah memiliki metode yang memadai atau tidak untuk digunakan mengerjakan tugas-tugas rutin di bidang pemasaran. Dalam sistem pemasaran perusahaan, sistem intelijen pemasaran menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan memadai mengenai perkembangan pasar dan berkaitan dengan pelanggan, calon pelanggan, pesaing, dan masyarakat. Kemudian ada audit produktivitas pemasaran. Audit ini menganalisis produktivitas dan profitabilitas produk, kelompok pelanggan, dan unit analisis yang lain di dalam pemasaran. Analisis biaya pemasaran adalah salah satu metode untuk menganalisis profitabilitas dan produktivitas pemasaran. Kemudian ada tahapan-tahapan audit pemasaran. Pada dasarnya, pelaksanaan audit pemasaran bisa mengikuti tahap audit secara umum, yaitu yang pertama audit pendahuluan, yang kedua review dan pengujian atas pengendalian manajemen perusahaan, yang ketiga audit lanjutan, dan yang keempat audit pelaporan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah audit manajemen pemasaran. Langkah-langkah audit manajemen pemasaran ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, mengumpulkan semua data dari perusahaan. Nah, data dari perusahaan ini dikumpulkan seperti lokasi perusahaan, data penjualan, jumlah karyawan, tanggal pendirian, sejarah, dan lain-lain. Yang kedua, menjelaskan apa saja tujuan dari pemasaran perusahaan tersebut. Misalnya untuk meningkatkan jumlah pelanggan, meningkatkan spasibilitas perusahaan, meningkatkan atau mempertahankan pangsa pasar yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu menjelaskan data pelanggan. Jadi data pelanggan di sini yang dimiliki perusahaan seperti deskripsi demografis, lokasi geografis, etnis, atau bentuk data lain yang mencakup lengkap terkait pelanggan tersebut. Data ini nantinya berguna untuk pengukuran seberapa besar pelanggan yang dimiliki oleh perusahaan dan apakah pelanggan tersebut sudah mendekati target dari perusahaan tersebut. Yang keempat, menjelaskan data mengenai jasa atau produk yang dimiliki perusahaan. Guna kita menjelaskan data mengenai jasa dan produk yang dimiliki perusahaan adalah untuk menggambarkan harga, ukuran, manfaat, distribusi jasa atau barang milik perusahaan tersebut. Data juga bisa dilengkapi dengan kelebihan atau kelemahan produk dan jasa perusahaan dibandingkan dengan pesaing lainnya. Kemudian yang kelima, menjelaskan mengenai perjalanan bisnis perusahaan dari masa lalu hingga saat ini. Jadi tujuannya adalah untuk membantu mengembangkan bisnis agar tetap bertahan di antara kompetitor bisnis lainnya. Yang keenam, mengidentifikasi para kompetitor dengan melihat apakah berdasarkan nama dan produk yang mereka miliki,
itu akan berpengaruh terhadap manajemen pemasaran mereka. Selanjutnya kami menjelaskan mengenai kebijakan produk. Nah, di kebijakan produk ini, pertama, produk itu adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, pembelian, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan dari pelanggan. Nah, di kebijakan produk ini ada tingkatan produk. Yang pertama, adanya produk inti, yang kedua produk aktual, dan yang ketiga produk tambahan. Produk inti sendiri diartikan sebagai manfaat inti yang menyangkut manfaat inti yang sesungguhnya dibeli konsumen ketika mereka memperoleh produk. Yang kedua, produk aktual yang meliputi komponen, modal, tampilan, nama, merek, pengemasan, dan ciri-ciri produk lainnya yang berkombinasi untuk memberikan manfaat dari produk ini. Dan yang kemudian adalah produk tambahan yang meliputi pelayanan dan manfaat tambahan yang diperoleh konsumen terkait produk inti dan produk aktual. Kemudian kebijakan produk itu terdapat dua keputusan di dalamnya. Yang pertama, keputusan lini produk, dan yang kedua, keputusan bauran produk. Keputusan lini produk diartikan sebagai sekelompok produk yang berkaitan erat karena memiliki fungsi yang sama, dijual untuk kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui jenis-jenis saluran distribusi yang sama, atau berada dalam rentang harga tertentu. Nah, di keputusan lini produk ini mencakup beberapa keputusan penting, ada 5. Yang pertama, rentang lini produk. Yang kedua, merentang lini produk. Yang ketiga, menyisir lini produk. Keempat, modernisasi lini produk dan menetapkan tampilan lini produk. Kemudian, untuk keputusan bauran produk diartikan sebagai himbauan sebuah lini produk dan barang-barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Di bauran produk sendiri terdapat 4 dimensi. Yang pertama, keluasan, kepanjangan, kedalaman, dan konsistensi. Kemudian slide selanjutnya, kebijakan harga. Jadi di dalam kebijakan harga ini tujuannya adalah untuk melihat seberapa berpengaruhnya terhadap kebijakan penetapan harga. Di antaranya antara lain, pertama, kelangsungan hidup produk, yang kedua, maksimalisasi laba saat ini, ketiga, kepemimpinan pangsa pasar, dan tujuan lain. Jadi di strategi bauran pemasaran terkait kebijakan harga menyangkut bagaimana sikap komponen bauran pasaran, yaitu produk, harga, promosi, dan saluran distribusi ditetapkan untuk menunjang suksesnya program pemasaran secara keseluruhan. Dan biaya di dalam kebijakan harga sendiri adalah dasar penentuan harga. Harga suatu produk harus mencerminkan berapa besar biaya yang telah dikonsumsi untuk menghasilkan produk tersebut dan berapa biaya yang digunakan untuk mencapai produk tersebut kepada konsumen dan dapat memuaskan konsumen tersebut. Selanjutnya, adanya di kebijakan harga, pertimbangan organisasi menyangkut penentuan kewenangan dari berbagai yang menetapkan harga. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pertimbangan strategis dan besar kecilnya organisasi perusahaan. Jadi harga itu bisa mempertimbangkan harga sesuai dengan besar kecilnya perusahaan tersebut. Dan faktor eksternal terkait kebijakan harga sendiri adalah sifat dan permintaan pasar, harga dan tawaran pesaing, dan faktor eksternal lainnya. Kemudian pendekatan untuk penetapan kebijakan harga sendiri ada penetapan harga umum, penetapan harga biaya plus, penetapan harga biaya impas, penetapan harga berdasarkan persepsi nilai, penetapan harga berdasarkan going rate, dan penetapan harga tender. Slide selanjutnya, kebijakan saluran distribusi. Di kebijakan saluran distribusi, fungsi distribusi sendiri ada informasi, promosi, negosiasi, pemesanan, pembiayaan, pengambilan risiko, kepemilikan fisik, pembayaran, dan hak milik. Jadi di saluran pemasaran atau saluran distribusi sendiri itu melibatkan beberapa pertimbangan-pertimbangan penting. Yang pertama, analisis kebutuhan pelanggan. Yang kedua, penetapan tujuan saluran pemasaran. Yang ketiga, identifikasi alternatif saluran pemasaran utama. Dan yang keempat, evaluasi alternatif saluran pemasaran utama. Dan kemudian untuk kebijakan pengiklanan, promosi, dan publikasi itu di situ dijelaskan bahwa untuk mengembangkan komunikasi yang efektif terdapat 8 langkah pertama, yaitu
mengidentifikasi audiens sasaran. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Yang ketiga, merancang pesan. Yang keempat, memilih saluran komunikasi. Yang kelima, mengalokasikan sumber atau total anggaran promosi. Yang keenam, memutuskan bauran promosi. Yang ketujuh, mengukur hasil promosi. Dan yang ke-8, mengelola dan mengordinasikan seluruh proses komunikasi pemasaran. Nah, jadi itu kebijakan periklanan, promosi, dan publikasi. Selanjutnya presentasi ini selesai dan saya tutup.